Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jumlatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana makanu, khususan ahli hadzal kitab asy-Syaikh Muhammad al-Fadil Muhammad Rasulullah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ketiga. Wa arkanul imani sittatun. Wa arkanul imani, dan beberapa rukun iman. Iman itu percaya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman. Artinya yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang menciptakan alam raya ini Allah. Kemudian diucapkan dengan, dibuktikan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah, dan kemudian dibuktikan dengan perbuatan, ya sholat, zakat, puasa, haji, sedekah dan lain-lain. Itu bukti dari iman. Rukun iman itu sittatun, ada 6. Yang pertama, antu'mina billah. Iman percaya kepada Allah. Percaya bukan hanya sekedar percaya, tapi tadi dibuktikan, diucapkan dengan asyhadu an la ilaha illallah, dan juga dibuktikan. Dan iman itu, iman pada Allah itu termasuk sesuatu yang sering kita ucapkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian dalam sholat dan di luar sholat, setiap kali kita membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dalam rangka iman. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah. Jumlah malaikat itu tidak diketahui berapa jumlahnya, cuma yang wajib diketahui ada 10. Mulai dari Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu hanya yang wajib diketahui. Yang tidak diketahui jumlahnya tidak terbatas, bahkan mungkin lebih banyak daripada manusia. Itu malaikat. Cuman malaikat itu ibadul mukramun, makhluk yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak akan nyari obyekan. Pokoknya kalau kerjaannya itu, tugasnya itu, ya itu aja. Enggak kayak kita ya. Nyari objek kan aja gede ya. Kerjaan mau libur udah pikir-pikir jualan opo ya. Udah mau bikin anggur teh juga. Dari ya. Kalau malaikat itu kalau yang kita tahu, yang 10 tadi, itu sampai sekarang ada yang belum tugas mulai dari diciptakan. Malaikat apa? Israfil. Israfil itu belum tugas. Sampai sekarang masih nganggur. Nah, ya yang niup trompet kiamat tuh. Kan sampai sekarang belum tugas kan?
Nah, iya. Tidur. Nggak tahu sekarang apa udah ngelap-ngelap trompetnya. Dilap-lap. Tinggal nunggu perintah ini niupnya kapan. Udah siap-siap. Udah siap-siap. Lah kalau Israel kan sibuk, apalagi waktu musim Covid. Wah, sibuk Israel. Sampai bingung. Itu juga Israfil, kalau bahasa kita enggak kok. Bang, lagi sibuk bang, ini lagi nganggur nih, butuh kerjaan. Enggak, wes pokoknya kalau tugasnya itu ya itu. Itu malaikat. Malaikat itu ibadul mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang enggak mungkin maksiat, yang mungkin membangkang, enggak mungkin kita itu nyari obyekan. Karena malaikat itu makhluk, kalau bahasanya orang sekarang katanya makhluk statis. Kalau kita itu kan makhluk dinamis. Mudeng ora Bu? Statis sama dinamis. Pelajaran apa itu Bude? Statis itu ya yang SS atis. ST, Bude ST. Statis itu artinya dari mulai diciptakan sampai sekarang itu nggak ada perubahan, itu namanya statis. Kalau dinamis itu terus berubah-ubah. Dulu berat badan 40, sekarang 90. Nah, itu namanya dinamis. Bude, kalau malaikat itu tetap ya segitu-segitu aja, itu malaikat. Makanya kalau ada orang kok nggak berubah-ubah, Jangan-jangan itu oh, jangan. malaikat itu. Jadi dulu ya kalau manusia itu ya berubah-ubah terus manusia. Nah itu malaikat. Kalau di Aqidatul Awam yang diapalin anak-anak musola itu kan wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la naumalakum. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, nggak punya bapak, nggak punya emak, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Karena malaikat nggak makan, makanya malaikat itu nggak berpikir, berimajinasi menciptakan model makanan baru. Nah kalau kita kan yo tiap bentar-bentar dulu takoyaki hilang ganti tahu bulat hilang ganti. Karena kita makan, karena makanya terus dinamis, berubah-ubah terus. Mega cowan. Minum, malaikat nggak minum, makanya malaikat nggak mikir nyiptain teh. Oh iya. Teh boba ya enggak, wes pokoknya enggak makan, enggak minum, dia juga enggak tidur, makanya enggak mikirin spring bed model terbaru ya enggak. Malaikat itu makhluk statis. Statis itu enggak berubah-ubah. Wes pokoknya dari awal diciptakan kalau tugasnya nyari nyawa, yang diuber nyawa gitu. Enggak mikir nyari sampingan yang lain enggak. Israfil itu yang dari diciptakan belum tugas, ya sampai sekarang wis nganggur. Paling-paling ngelus-ngelus trompet, taruh lagi, ngelus-ngelus lagi. Takutnya ntar kalau pas tahun baru kepingin bahaya. Tapi sekarang trompet udah nggak begitu kayak dulu ya. Itu malaikat, kita imani bahwa malaikat itu ada, cuman alamnya, dimensinya beda dengan kita. Kalau di TV, di sinetron apa dulu MNC ya, itu kadang kalau ada orang ragu mau berbuat nolongin enggak, nongol sebelah kanan yang putih pakai jubah putih, nongol sebelah kiri nongol sebelah kiri yang merah pakai tandu, pakai tongkat, ada taring. Apakah itu malaikat begitu? Enggak, itu hanya imajinasi sutradara. Ya, kita yakin malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang dia itu makhluk suci, makhluk bersih, nggak berbuat dosa. Itu malaikat. Dia nggak dosa karena nggak diciptakan, nggak dibarengi dengan nafsu. Kemudian wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi itu kan ada 4. Semuanya wajib kita imani. Cuma kan ada Zabur, Taurat, Injil, Quran. Zabur bentuknya kayak apa ya kita nggak tahu. Taurat bentuknya apa, bahasanya pakai bahasa apa ya nggak tahu. Injil yang sekarang dipakai oleh saudara kita yang Kristen, yo, apakah yang itu yang dimaksud? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Yang 3 itu kita hanya wajib imani, tapi nggak wajib dipelajari, nggak wajib diamalkan, hanya wajib percaya bahwa ada kitab sebelum Quran.
Yang Quran wajibnya kita ya diimani dulu, habis diimani dipelajari. Ya alhamdulillah kita dikit-dikit pelajari. Diamalkan ya dikit-dikit kita mengamalkan semampunya sebisanya. Mendakwahkan ya sedikit-sedikit kita mendakwahkan, mensyiarkan, mengajarkan bagi yang mampu, yang bisa. Itu kutub. Kutub itu jamak dari kata kitab. Kalau kitab itu satu, kalau kutub itu banyak. Kitab-kitab Allah. Kemudian warusulihi dan rasul-rasul Allah, utusan Allah. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui cuma 25. Itu pun kita nggak hafal. Kalau anak-anak kita tuh hafal. Kalau kita yang orang tua itu nggak hafal. Yang paling terakhir Muhammad. Nah, yang paling dihafalin Muhammad, Isa, Adam. Nabi-nabi yang terkenal paling Ibrahim, apalagi sama suami saya Yunus. Yunus. Sama Bu Haji Isa, nggak hafal tuh. Gak ada pas lah. Nggak ada Nabi selamat. Apalagi Eka. Ada. Nggak ada Nabi Eka, nggak ada. Adanya biar ada kayak Eka. Yang ada Nabi Yunus sama Nabi Ishak. Iya. Kita wajib imani, tapi yang jumlah Rasul yang tidak wajib kita imani, kalau jumlah Nabi itu 124.000. Kalau Rasul 314. Ada yang mengatakan 315. Tapi yang wajib diketahui cuma 25. Itu jumlah saking banyaknya. Karena banyak yang tidak termuat dalam Quran, tidak disebutkan dalam hadis, itu tidak wajib kita imani. Itu Rasul atau Nabi. Dan Nabi dan Rasul itu sudah selesai, sudah tertutup dengan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apapun, kalau ada orang ngaku Nabi, wajib tidak percaya. Di Indonesia itu kan ada aja ya, pensiunan pelatih bulu tangkis ya ngaku jadi Nabi. Ahmad Musodik dulu. Terus apa itu yang perempuan ya? Lea Eden. Nah, Lea Eden. Lea Eden yo ngaku jadi istrinya Jibril. Untung istrinya Jibril. Dalam ngaku istrinya Israel kan serem ya. Kalau dia ada musuhan, gua bilangin laki gua lu. Cabut paru-paru. Ada aja. Tapi Indonesia itu aneh ya. Asal ada orang yang aneh-aneh itu kadang ya pengikutnya ya ada. Viral. Emang ada perkataan apa namanya itu? Apa itu? Kalau kata-kata itu namanya peribahasa bahasa Arab mengatakan begini, bul ala zamzam fatu'raf. Kalau pengen terkenal, kencingi air zam-zam. Orang sedunia pasti akan kenal semua. Kenal gilanya kan ya. Mau air jam-jam buat kencingi. Makanya biasanya orang kalau pengen terkenal ya kerjain yang aneh-aneh, cepat terkenal. Kalau biasa-biasa aja lama terkenalnya gede. Kalau pengen cepat terkenal pun yang aneh-aneh yang enggak orang kerjain. Udah joget-joget sih. Nah. Cepat terkenal. Cuman ya masa terkenal yang enggak baik kan ya. Kalau bisa ya terkenal yang baik. Yang di Quran itu yang dimuat itu biasanya bukan orang-orang biasa. Yang baik lewat baiknya, yang jahat lewat jahatnya. Itu yang dimuat di Quran. Fir'aun itu di Quran disebutin banyak sekali. Makanya kalau pengen viral ya bikin yang aneh-aneh. Kalau jahat sekalian jahat, baik sekalian baik. Coba misalnya orang seperempuan dimusuhin semua, terkenal itu orang. Oh yang mana gede? Langsung terkenal dah pokoknya, asal ketemu orang maki-maki aja. Kayak Encul sama Alvin. Langsung terkenal, yakin ketemu orang. Yakin langsung, saya yakin orang seperumahan kenal semua. Cuman terkenal stres. Ya kalau Apin nama Enjul mah masih bocah. Kalau Bu Haji. Asal ketemu orang coba aja itu. Wiridannya Enjul sama Alvin tiru. Langsung insyaallah. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Kapan ya? Wallahu alam. Wallahu alam. Cuman tandanya udah banyak.
tanda kiamat itu sudah banyak. Kalau kita ngaji dalam kitab Mukhtarul Hadis, yang ngaji bapak-bapak malam Rebu, itu banyak hadis dimuat ketika waktu dirasa sudah mulai sempit atau mulai cepat. Nah kita sekarang kan kayaknya cepet ya. Habis Idul Fitri tahu-tahu kok Idul Adha. Padahal dulu waktu kita sekolah kalau pelajaran matematika gurunya galak, lama banget. Dan sekarang kok kayaknya hari kok cepet. Berarti udah dekat. Terus kemudian ketika ada orang yang menjadi miliuner kaya raya yang dulunya orang yang sangat miskin, sekarang udah banyak. Bahkan orang-orang yang punya gedung-gedung mewah-mewah itu rata-rata dulu orang yang hidupnya sangat miskin. Di acara Kick Andy di Metro itu kan sering mengangkat tokoh-tokoh yang dulunya sangat miskin kemudian sekarang menjadi kaya raya. Nah, situ tanda-tanda. Tapi kalau masih ada adzan bersaut-sautan, insya Allah masih jauh. Itu kiamat yang beneran. Yang kiamat kubro, kiamat subro ya nggak tahu kita. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Wabil qadari dan juga iman terhadap ketentuan Allah. Khairihi baik itu ketentuan baik, wa syarrihi maupun buruk. Baik dan buruk itu sebetulnya tergantung dari sisi kita memandang. Orang sakit, rata-rata orang mandangnya buruk ya. Ya. Cuma terkadang dengan sakitnya itu ada hikmahnya. Dulu waktu masih sehat orangnya itu nambeng pecicilan. Begitu sakit itu orangnya kalem. Ntar kalau sembuh saya pengen ikut ngaji. Ketika ditengokin padahal dulu waktu sehat lah iya. Apa enak nggak enak itu tergantung dari sisi kita memandang. Kadang malah tidak enaknya kita itu menjadi enaknya orang lain. Ya kalau kita sakit itu kan yang diharapin dokter ya. Coba kalau kita sehat semua, dokter tutup tuh rumah sakit pada nganggur. Nah, iya. Makanya dokter itu kadang kalau ditanyain dia si malaikat dan gimana dokter pasien rame, mau bilang alhamdulillah rame, berarti kan nyobain orang sakit kan. Kita misalnya lagi di jalan motor tiba-tiba kempes, ya itu doanya tukang tambal ban. Pager ambruk itu doanya tukang las ya. Wah, jangan-jangan udah doain mulu nih. Doa apa deh? Lah, ya kadang kan baik buruk tergantung siapa yang memandang. Lah, ya bagi yang punya pager, waduh pager karatan ambruk. Bagi tukang las, alhamdulillah. Lah itu namanya wabil qadari khairihi wa syarrihi, kejadian baik dan kejadian buruk. Kalau kita yang bisa mengambil hikmah, ya semuanya aslinya baik. Cuman kita aja kadang yang belum bisa mengambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib alaihi bagi mukallaf. Kan dulu saksin mukallafin itu. Aidon juga ayya'rifa untuk mengetahui aqaidal imani, aqaid keimanan atau akidah iman. Kalau dulu dikenal dengan aqaid 50. 50 itu sifat wajib Allah 20, sifat mukhal Allah 20, wajib Rasul 4, mukhal Rasul 4, jaiz Allah 1, jaiz Rasul 1, 50. Wahia aqaid iman itu apa saja? As-sifatu beberapa sifat al-wajibatu yang wajib lillahi ta'ala untuk Allah ta'ala. Sifat wajib Allah ta'ala. Kalau dulu zaman kecil jadi lagu-lagu wujud kita bako. Nah, cuman sekarang udah mulai jarang-jarang ya. Ya, itu yang sifat wajib Allah. Wal mustahilatu alaihi dan yang mustahil bagi Allah. Jadi kebalikannya wujud sampai nanti 20 juga. Wal jaizatu dan sifat jaiz fi haqqihi dalam haknya Allah. Berarti total 50. Wajib Allah 20, mukhal Allah 20, jaiz Allah 1, berarti 41.
Wasifatul wajibatu dan sifat wajib lirrusuli untuk para rasul jumlahnya 4. Alaihi salatu wassalam, kepada mereka salawat dan salam. Wal mustahilatu dan sifat mustahil atau sifat muhal alaihim untuk para rasul jumlahnya 4 juga. Wal jaizatu dan sifat jaiz fi haqqihim dalam haknya para rasul 1. Jadi untuk rasul wajib 4, muhal 4, jaiz 1, 9 tambah 41 yang bagi Allah tadi berarti semuanya 50. Insyaallah nanti dibahas di fayajibu lillahi ta'ala wujud idam baqa mukhalafatahu ta'ala li jami'i khalqihi wallahu a'lam bissawab.